Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Di dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bareng-bareng lagi mengenai kecerdasan buatan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 3 mengenai representing text capturing semantic. Nah, di sini saya dari buku Python Natural Language Processing Cookbook. Nah, di sini yang pertama ada representing the meaning of word, jadi mewakili arti kata, frasa, dan kalimat yang bentuk dapat dimengerti oleh sebuah komputer merupakan salah satu pilar pemrosesan dari NLP. Nah, pembelajaran mesin atau machine learning. Misalnya mewakili setiap titik data sebagai vektor ukuran tetap dan kita dihadapkan pada pernyataan tentang bagaimana mengubah kata dan kalimat menjadi vektor. Nah, hampir semua tugas NLP dimulai dengan merepresentasikan teks dalam beberapa bentuk numerik dan bab ini akan menunjukkan beberapa cara untuk melakukannya. Setelah kita mempelajari cara mempresentasikannya, teks sebagai vektor. Nah, jadi kita dapat melakukan tugas seperti klasifikasi yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Nah, jadi misalkan akan belajar bagaimana mengubah frase seperti ayam goreng menjadi vektor, cara melatih proses word to vec, dan cara membuat mesin pencarian kecil dengan pencarian semantics. Nah, berikut di sini ada putting document into a bag of words, nah, dan lain-lain, banyak pembahasannya. Kita akan coba satu nih, yang ini. Nah, jadi ini tuh memasukkan dokumen ke dalam kantong kata-kata. Nah, jadi sekantong kata adalah cara yang paling sederhana untuk mempresentasikan teks. Jadi, kita akan melakukan teks kami sebagai kumpulan dokumen, di mana dokumen adalah apa saja, mulai dari kalimat hingga bab buku, sehingga keseluruhan buku. Nah, karena kami biasanya membandingkan dokumen yang berbeda satu sama lain atau menggunakan dalam ukuran yang lebih besar. Nah, konteks dokumen lain biasanya kami bekerja dengan sekumpulan dokumen, bukan hanya satu dokumen. Nah, metode Bag of Words ini menggunakan teks pelatihan yang menyediakan daftar kata yang harus dipertimbangkan saat menyandingkan kalimat baru gitu katanya. Nah, kemudian ia menghitung jumlah kemunculan setiap kata dalam dokumen. Setiap dalam dokumen dan vektor terakhir menyertakan jumlah tersebut untuk setiap kata dalam kosakata. Jadi representasi ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam algoritma machine learning. Nah, jadi keputusan tentang apa yang dilakukan sebuah dokumen terletak pada engineer-nya atau insinyurnya nantinya, dan dalam banyak kasus akan menjadi jelas. Jadi misalnya jika Anda bekerja untuk mengklasifikasikan tweets sebagai memilih topik tertentu. Misalkan satu tweet akan menjadi dokumen Anda. Sebaliknya, jika Anda ingin mengetahui bab mana dari sebuah buku yang paling mirip dengan buku yang sudah Anda miliki, maka bab adalah dokumennya tersebut gitu. Jadi katanya di sini akan membuat sekantong kata untuk awal teks Sherlock Holmes katanya. Oke, di sini seperti ini. Nah, di sini harus install pip install scikit-learn dulu terlebih dahulu. Di sini import, confactorize, kelas dan penolong function untuk chapter yang pertama yang tadi. Yang define, get sentence function, yang bisa membaca text file dan memproses teks tersebut ke dalam sebuah kalimat. Di sini akan membuat sebuah fungsi yang akan mengembalikan vectorize. Nah, seperti itu di sini untuk menggunakan affirmation function-nya dari Sherlock Holmes.txt ini. Kemudian kita bisa memprint nih matriks presentasinya berapa nantinya. Resulting matrix, spicy parse-nya nanti bisa dilihat. Nah, ini juga bisa dikembalikan ke dalam sebuah NumPy, misalkan ini objek, di mana yang kalimat tersebut adalah sebuah vektor.
Nah, di sini di-print nanti hasilnya. Dan printout-nya seperti ini. Kita akan bisa melihat sebuah kata yang dipakai dalam dokumen tersebut. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat saja. Nah, di sini tadi saya sudah coba-coba. Nah, di sini sudah disalin kode programnya. Dan coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan bila ingin mendapatkan referensi kode programnya, bisa mengunjungi GitHub resminya. Di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan clone atau download file zip-nya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.